Paling enggak kita dengan puasa merasa lapar, betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar, terus merasa menghormati makanan karena begitu nikmat ketika puasa kita melihat makanan yang kita sepelekan ketika ada Ramadan, ketika Ramadan spesial semua, bahkan air putih pun spesial, sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah ketika muji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah, yang wajar. Lisoim farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi Nabi membayangkan manusia itu apapun hebatnya, ternyata kebutuhannya pokok ya makan itu. Hanya ketika buka itu senang sekali, meskipun nggak punya mobil mewah, nggak punya uang banyak, sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Nah, di sini kata tadi Pak Kures cerita, sekedar menghormati makanan itu ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Nah, di sini ada syukur yang luar biasa. Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan, datang ke Abdul Hasan Asy'adzali, gerutu karena dunia ini sudah kacau balau, banyak maksiat, banyak macam-macam. Apa jawabnya Abdul Hasan Asy'adzali? Kalau kamu ingin dunia ini steril, nggak ada apa-apa, berarti kamu tidak suka akan kelihatan maghfirahnya. Oh, jadi sanad-sanad seperti ini harus kita jaga. Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan fadun, tapi kita harus kita jaga. Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan azab. Kok kamu katakan pasti, itu buktinya apa? Maksiat itu salah, kalau salah harus istighfar. Maksiat itu salah, tapi Allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik, karena Allah tetap bersifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kok kamu katakan pasti-pasti, itu sanadnya dari mana? Jadi ini pentingnya sanad ya. Jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama, yang semua itu musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malunya tadi saya mengatakan 1 tambah 1 2, itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suriah macam apa gitu. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kezaliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling, resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet, resikonya besar. Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo dibalik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang nopo. Allah itu akan menindak apa yang kamu perbuat oleh hati kamu. Bima kasabat qulubukum. Sekarang begini, kamu melihat orang koruptor misalnya, punya uang miliaran, terus kamu kagum, wah enak jadi koruptor, uangnya banyak, bisa apa saja kesampaian. Kata itu adalah menjadi maksiatul qalb, hati kamu maksiat. Karena kenikmatan cara Allah ya taat, mestinya iku iri. Wih, wong kok senenge pangeran ngono, seneng sujud, seneng tahajud, wong kok senenge ibadah. Nah, cara pandang Anda yang salah ini nanti juga dihisab, karena kamu mensifati sesuatu yang dibenci Allah. Korupsi itu dibenci Allah, kamu sifati enak. Maksiat dibenci Allah, kamu sifati enak. Kalau kamu orang yang baik, sifati enak ya taat. Disebut walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Orang baik itu orang yang cara pandang ya baik. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu istaqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama yaghdab. Jadi Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Mata kamu itu kamu batasin.
Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak nopo syukur. Orang yang sibuk ingat Allah, baik dengan Quran maupun yang lain, pokoknya sibuk ingat Allah, sampai dia itu lupa meminta, itu akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Karena ingat Allah itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Haddad, ingat Allah itu lebih mudah. Allah lahul asmaul husna, Allah arhamur rahimin, Allah ar-rahmanur rahim. Daripada sampean ingat nasib sampean, saya dia tahu sholat suwi, poso suwi, tapi maksiatnya juga suwi. Termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, adanya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud. Iki mau baru kae wujud sajen kita kasus akeh, masalah akeh. Iku nyekseni kudrahe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misalnya ana wong sugih didik miliatan, kowe dhuwitmu 5.000 delikno ning peci. Paling gak kowe ngerti Gusti, kok jenengan kuwasa tenan, kok wonten tiyang gadah harta wadah. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Oh, wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih mboten sentimen, kok ngerti maslahate kula ra duwe dhuwit. Alhamdulillah. Kowe iku hebat kena ngono wali tenan. Oh, tak daftar wali kena kelakuan ngono. Tapi aku gak yakin nek kowe ngono. Malah tak kok pengiran kene ora mlete iki kadang melarat mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora duwe dhuwit wong ya duwe dhuwit kok ora ora salah iku sapa? Wong nak parek pengiran tenan, ape matur hajate matur Allah wa izin. Mergo liktifaihi krana ngalap cukupe arif, ngalap cukup bimasyiati lan kersane Allah. Wong nak parek pengiran tenan, lopar lapor donga-donga iku izin. Pengiran ramal utang lapor utange, pengiran ramal di hajat lapor napa? Hajat iku izin. Perkarane ngalap cukup be masih ai pengiran. Fakih fala yastahi, fakih famu khali kaya pola yastahi ora izin. Sopo al arif ayyar fa'ah yen tong laporno sopo arif ing hajat ila khali qadihi maring makhluke Allah. Dadi wong sing parek pangeran lapor kebutuhane ning Allah wae izin, apa meneh lapor ning apa makhluk. Kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hazabahu amrun badara ila sholat. Nabi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Hingga dikatakan wasta'inu bisobri wassalah. Kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya itu berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqahu wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musafahah. Akhirnya mau tidak mau dijawab. Mungkin nak iman tenan, ciri utamanya rukuk, ciri utamanya. Saat ini mboten. Orang itu tidak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditegir sujud itu senengnya bukan. Nabi itu tidak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang,
nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae, seakan-akan tidak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini enggak suka jenengan Imam Syafi'i, karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah, kalau enggak suka saya berarti enggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malu. Malunya tadi, saya mengatakan 1 tambah 1 2, itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suriah macam apa gitu. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.